لا إله dan la ilaha إلا الله illallah وأشهد wa asyhadu أن محمدا anna Muhammadan رسول الله. Rasulullah. Muhammad is the Master. Takbir. Siapa sangka, niat awal hanya untuk liburan, justru menjadi titik balik terbesar dalam hidup seseorang. Seorang turis asal Australia, William Robert Mackay, 29 tahun, datang ke Indonesia dengan tujuan sederhana, menjelajah keindahan Banda Aceh, menikmati budaya, dan merasakan suasana yang berbeda dari negaranya. Namun, takdir berkata lain. Di tanah yang dikenal dengan julukan Serambi Mekah ini, William justru menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar wisata. Ia menemukan ketenangan, makna hidup, dan sebuah keyakinan baru. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya pada tahun 2025, di sebuah tempat yang penuh sejarah dan kemuliaan masjid, Baitur Rahman Banda Aceh, William mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dengan disaksikan oleh pejabat gubernur Aceh dan imam besar Masjid Baitur Rahman, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Detik itu menjadi awal kehidupan baru. William Robert Mackay kini bukan lagi sekedar turis. Ia telah menjadi bagian dari umat Islam dan memilih nama baru, Muhammad Wildan. Perjalanan yang awalnya hanya untuk liburan berubah menjadi perjalanan spiritual yang mengubah segalanya. Islam telah membuka hatinya. Indonesia telah menyentuh jiwanya. Dan kini kisahnya menggema ke seluruh dunia tentang bagaimana hidayah bisa datang dari arah yang tak pernah kita duga. Dari Banda Aceh untuk dunia, karena terkadang perjalanan terindah bukan tentang kemana kita pergi, tapi tentang siapa kita menjadi setelahnya. Pernahkah kamu membayangkan meninggalkan kehidupan modern di Eropa, lalu menemukan kebahagiaan sejati di sebuah desa sederhana di Indonesia? Inilah kisah nyata seorang pria asal Swiss bernama Pieter Bit von Vloe. Lahir dan besar di kota megah Zurich, negara yang dikenal dengan kemajuan, ketertiban, dan kemakmuran, ternyata tidak menjamin ketenangan hati. Di balik kehidupan yang serba mapan, Peter justru merasa hampa. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk pergi, meninggalkan semuanya, dan memulai perjalanan panjang mencari makna hidup. Perjalanannya membawanya ke India, sebuah negeri penuh warna dan spiritualitas. Namun siapa sangka, di sanalah ia pertama kali mendengar tentang Indonesia. Rasa penasaran itu pun tumbuh dan menjadi tekad. Peter akhirnya menginjakan kaki di Indonesia, bukan di kota besar, tapi justru di desa-desa yang tenang dan alami. Hingga akhirnya, ia jatuh hati pada sebuah tempat yang mungkin tak banyak orang tahu. Tatabatu, sebuah desa indah di kaki Gunung Rinjani, Lombok. Disinilah hidupnya benar-benar berubah. Suasana pedesaan yang damai, udara segar, hamparan hijau, dan kehidupan yang sederhana membuat hatinya menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Di sini saya belajar merasakan hidup, katanya. Peter mulai berbaur dengan warga lokal, hidup bersama mereka, makan bersama, bekerja bersama, dan perlahan mengenal Islam lebih dekat. Namun yang ia temukan jauh berbeda dari apa yang selama ini ia dengar di Barat. Islam di Indonesia baginya adalah tentang kedamaian, kesederhanaan, dan rasa syukur. Bukan paksaan, tapi ketulusan. Bukan ketakutan, tapi ketenangan. Hingga akhirnya, ia mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Pieter Bit von Vloe resmi memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Hairul. Bukan hanya keyakinannya yang berubah, tapi seluruh jalan hidupnya. Kini sudah lebih dari 30 tahun ia menetap di Indonesia. Ia menikah, memiliki 2 orang anak, dan bahkan telah menjadi warga negara Indonesia. Dari seorang turis menjadi bagian dari negeri ini. Dari hiruk-pikuk Eropa menuju damainya desa di Indonesia. Kisah Hairul mengajarkan kita satu hal, bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kemewahan, tapi dari kesederhanaan, ketenangan, dan rasa syukur yang tulus. Dan terkadang, kita harus pergi sangat jauh hanya untuk menemukan rumah yang sebenarnya. لا إله dan la ilaha إلا الله illallah وأشهد wa asyhadu أن محمدا anna Muhammadan رسول الله. Rasulullah. Muhammad
Siapa sangka, niat awal hanya untuk liburan, justru menjadi titik balik terbesar dalam hidup seseorang. Seorang turis asal Australia, William Robert Mackay, 29 tahun, datang ke Indonesia dengan tujuan sederhana, menjelajah keindahan Banda Aceh, menikmati budaya, dan merasakan suasana yang berbeda dari negaranya. Namun, takdir berkata lain. Di tanah yang dikenal dengan julukan Serambi Mekah ini, William justru menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar wisata. Ia menemukan ketenangan, makna hidup, dan sebuah keyakinan baru. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya pada tahun 2025, di sebuah tempat yang penuh sejarah dan kemuliaan masjid, Baitur Rahman Banda Aceh, William mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dengan disaksikan oleh pejabat gubernur Aceh dan imam besar Masjid Baitur Rahman, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Detik itu menjadi awal kehidupan baru. William Robert Mackay kini bukan lagi sekedar turis. Ia telah menjadi bagian dari umat Islam dan memilih nama baru, Muhammad Wildan. Perjalanan yang awalnya hanya untuk liburan berubah menjadi perjalanan spiritual yang mengubah segalanya. Islam telah membuka hatinya. Indonesia telah menyentuh jiwanya. Dan kini kisahnya menggema ke seluruh dunia tentang bagaimana hidayah bisa datang dari arah yang tak pernah kita duga. Dari Banda Aceh untuk dunia, karena terkadang perjalanan terindah bukan tentang kemana kita pergi, tapi tentang siapa kita menjadi setelahnya. Pernahkah kamu membayangkan meninggalkan kehidupan modern di Eropa, lalu menemukan kebahagiaan sejati di sebuah desa sederhana di Indonesia? Inilah kisah nyata seorang pria asal Swiss bernama Pieter Biet von Vloe. Lahir dan besar di kota megah Zurich, negara yang dikenal dengan kemajuan, ketertiban, dan kemakmuran, ternyata tidak menjamin ketenangan hati. Di balik kehidupan yang serba mapan, Pieter justru merasa hampa. Hingga suatu hari, ia memutuskan untuk pergi, meninggalkan semuanya, dan memulai perjalanan panjang mencari makna hidup. Perjalanannya membawanya ke India, sebuah negeri penuh warna dan spiritualitas. Namun siapa sangka, di sanalah ia pertama kali mendengar tentang Indonesia. Rasa penasaran itu pun tumbuh dan menjadi tekad. Pieter akhirnya menginjakan kaki di Indonesia, bukan di kota besar, tapi justru di desa-desa yang tenang dan alami. Hingga akhirnya, ia jatuh hati pada sebuah tempat yang mungkin tak banyak orang tahu. Tetebatu, sebuah desa indah di kaki Gunung Rinjani, Lombok. Disinilah hidupnya benar-benar berubah. Suasana pedesaan yang damai, udara segar, hamparan hijau, dan kehidupan yang sederhana membuat hatinya menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Di sini saya belajar merasakan hidup, katanya. Pieter mulai berbaur dengan warga lokal, hidup bersama mereka, makan bersama, bekerja bersama, dan perlahan mengenal Islam lebih dekat. Namun yang ia temukan jauh berbeda dari apa yang selama ini ia dengar di Barat. Islam di Indonesia baginya adalah tentang kedamaian, kesederhanaan, dan rasa syukur. Bukan paksaan, tapi ketulusan. Bukan ketakutan, tapi ketenangan. Hingga akhirnya, ia mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Pieter Biet von Vloe resmi memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Hairul. Bukan hanya keyakinannya yang berubah, tapi seluruh jalan hidupnya. Kini sudah lebih dari 30 tahun ia menetap di Indonesia. Ia menikah, memiliki 2 orang anak, dan bahkan telah menjadi warga negara Indonesia. Dari seorang turis menjadi bagian dari negeri ini. Dari hiruk-pikuk Eropa menuju damainya desa di Indonesia. Kisah Hairul mengajarkan kita satu hal, bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kemewahan, tapi dari kesederhanaan, ketenangan, dan rasa syukur yang tulus. Dan terkadang, kita harus pergi sangat jauh hanya untuk menemukan rumah yang sebenarnya.